yang disusun oleh Silva Nurul, Afwa Alfiani, dan Khairul Sani. Adapun nanti untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Kak Silva Nurul, dan yang kedua nanti akan disampaikan oleh Kak Afwa Alfiani. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh rekan kami, Kak Silva Nurul. Kepadanya dipersilahkan. Baik, langsung saja. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, saya off cam karena jaringannya tidak stabil. Di sini langsung saja ke latar belakang. Dalam dunia penulisan, organisasi karangan seringkali menjadi tantangan bagi banyak penulis. Tanpa organisasi yang baik, sebuah karangan dapat terasa kacau, sulit dipahami, dan kehilangan fokus. Masalah ini seringkali muncul karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya organisasi dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Selain itu, beberapa penulis mungkin juga menghadapi kesulitan dalam mengatur ide-ide mereka secara terstruktur dan logis. Kurangnya organisasi karangan dapat mengakibatkan kehilangan minat pembaca dan mengurangi daya persuasi tulisan. Selain itu, penulis juga mungkin merasa kesulitan dalam mengembangkan argumen yang kohesif dan menyusun ide-ide mereka dengan cara yang teratur. Dalam konteks ini, penting bagi penulis untuk memahami konsep dan teknik organisasi karangan yang efektif. Dengan mempelajari dan menguasai keterampilan ini, penulis dapat meningkatkan kualitas tulisan mereka, mempermudah pembacaan, dan menghasilkan karangan yang lebih kuat dan persuasif. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya organisasi karangan dalam penulisan akademik dan memberikan panduan praktis tentang bagaimana mengatasi masalah yang sering muncul dalam pembuatan organisasi karangan. Dengan memahami latar belakang masalah ini, kita dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan dalam organisasi karangan. Di sini juga ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penentuan topik tema yang benar. Yang kedua, bagaimana penulisan pendahuluan. Yang ketiga, bagaimana penulisan pembahasan. Yang keempat, bagaimana penulisan penutup. Dan yang terakhir, bagaimana penulisan daftar pustaka. Baik, langsung ke pokok bahasan. Yang pertama yaitu penentuan tema. Kata tema berasal dari bahasa Yunani yaitu titenai, yang berarti sesuatu yang telah diuraikan. Adapun dalam KBBI disebutkan bahwa tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang digunakan dalam percakapan, karangan, dan lain sebagainya. Menurut Esten, ada 3 cara untuk menentukan tema, yaitu yang pertama, melihat persoalan yang paling menonjol. Yang kedua, melihat persoalan mana yang paling banyak menimbulkan konflik, konflik yang menimbulkan peristiwa-peristiwa. Yang terakhir, yaitu menentukan atau menghitung waktu penceritaan, yaitu waktu yang diperlukan untuk menceritakan peristiwa-peristiwa atau tokoh-tokoh di dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya, yang kedua, yaitu penentuan topik. Ada beberapa yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sebuah topik, yaitu yang pertama, topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Yang kedua, topik dikenal baik, berarti topik yang dipilih harus merupakan topik yang dikuasai atau diketahui oleh penulis itu sendiri. Yang ketiga, topik cukup menarik, terutama bagi penulis. Yang keempat, bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik dapat diperoleh dan cukup memadai. Yang kelima, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Yang keenam, topik yang dipilih sebaiknya yang tidak terlalu baru dan yang tidak terlalu teknis. Selanjutnya, bagian
ketiga yaitu bagian pendahuluan. Pada pendahuluan yaitu terdapat beberapa poin. Yang pertama, pembuatan latar belakang masalah. Yang kedua, harus ada rumusan pokok masalah. Yang ketiga, menentukan tujuan masalah. Dan yang terakhir, waktu dan tempat penelitian jika itu diperlukan. Selanjutnya, bagian keempat yaitu ada bagian pembahasan. Pada bagian pembahasan, berikut ini adalah beberapa bagian yang perlu dijelaskan pada bagian ini. Yang pertama, gambaran umum objek penelitian, yaitu penjelasan objek penelitian yang diteliti secara umum. Yang kedua, deskripsi hasil penelitian, yaitu penjelasan tentang hasil penelitian sesuai hasil data yang dikumpulkan dari observasi yang dilakukan. Yang ketiga, yaitu pengujian hipotesis, yaitu penjelasan data yang berhasil dikumpulkan pada saat melakukan penelitian untuk dilakukan pengujian terkait kesesuaian dengan hipotesis. Pada bagian ini, penelitian dapat menjelaskan apakah data yang diperoleh mendukung hipotesis atau tidak. Apabila data yang dikumpulkan mendukung hipotesis, maka berarti data dapat diterima, begitupun sebaliknya. Yang terakhir, interpelasi hasil pengujian hipotesis. Yang selanjutnya, nomor 5, yaitu bagian penutup. Pada bagian penutup, terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, simpulan. Simpulan harus berisi hasil akhir berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya di dalam sebuah tulisan atau karya ilmiah. Yang kedua, yaitu saran, yang berupa pesan atau rekomendasi dari penulis. Yang selanjutnya, yaitu bagian daftar pustaka. Bagian daftar pustaka Daftar pustaka adalah unsur makalah yang ditulis pada bagian akhir. Daftar pustaka memuat berbagai sumber informasi yang kamu jadikan acuan atau referensi dalam pembuatan makalah maupun karya ilmiah lainnya. Referensi tersebut bisa berupa buku, koran, jurnal, skripsi, laman internet, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Silva Nurul. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanya dari pembahasan makalah pada pagi hari ini. Boleh teman-teman, kalau yang mau bertanya silahkan. Silakan, ada yang mau bertanya? Maaf, izin bertanya. Ya, baik. Ya, mau izin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwasannya dalam dunia penulisan, khususnya terkait dengan organisasi karangan, kan itu kan seringkali menjadi tantangan bagi banyak penulis nggih. Biasanya kan tanpa adanya organisasi yang baik itu kan karangan dapat terasa kacau nggih, sulit dipahami atau kehilangan fokus. Terus untuk terkait dengan masalah organisasi karangan, terkait dengan penulis yang ingin membuat kayak tulis misal dalam karya tulis ilmiah, entah cerpen, puisi, atau novel, itu seperti apa itu terkait dengan organisasi karangannya?
perbedaannya seperti apa dalam penulisan tersebut. Cukup. Baik. Mungkin rekan kami Pak Silpa bisa dijelaskan. Perbedaan untuk membuat karangan seperti cerpen ya, dan buku lainnya. Sambil menunggu jawaban, barangkali ada yang ingin bertanya yang lainnya? Atau ada yang ingin menambahkan? Izin bertanya. Dalam penentuan topik kan itu topik yang sebaiknya dipilih itu kan gak terlalu baru atau tidak terlalu teknis. Itu maksudnya bagaimana? Terima kasih. Baik, yang pertanyaan pertama akan kami jawab. Yang pertama perbedaannya yaitu cerpen memiliki tema yang menarik dan juga perbedaan terdapat pada strukturnya. Untuk cerpen menarik dan bertempat strukturnya
ada perbedaan. Sedangkan untuk membuat novel semacam buku, yaitu dari banyaknya kata-kata. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu aja. Mohon maaf kalau ada salah. Untuk yang terkait novel tadi, banyaknya kata-kata maksudnya gimana nih? Kata-kata ngarang tah, cuma ngarang cerita atau apa itu kata-katanya? Kata-kata apa maksudnya itu? Kata-kata isi ceritanya, Kak. Isi alur ceritanya. Alurnya, seperti alurnya, penokohkannya, itu Kak. Dan perwatakan. Dan konfliknya juga. Yang terdapat di novel tersebut. Izin menjawab untuk pertanyaan kedua terkait yang tidak terlalu baru. Maksudnya tuh tidak terlalu baru kan ada berita terbaru gitu. Nah, kendala kalau ngambil berita terbaru tuh kadang seperti di surat kabar atau majalah populer gitu. Kadang penulis mengalami hambatan dalam memperoleh data kepustakaan yang dipakai gitu. Yang dipakai sebagai landasan atau penunjangnya. Untuk yang tidak terlalu teknis, biasanya bersifat sebagai penunjuk tentang bagaimana tata cara melakukan sesuatu tanpa mengupas teori-teori yang ada. Bagaimana, Kak Asri? Bisa dipahami? Mudah-mudahan apa yang kami jawab teman-teman bisa puas, dan juga mohon maaf apabila jawabannya juga tidak sesuai atau tidak bisa pas. Kami mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan lain atau ada yang mau ditambah teman-teman. Tidak ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada, maka kami akan tutup. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bertanya. Dan terima kasih juga kepada rekan kami, Kak Silva.
Untuk selanjutnya kami mohon pamit dan kami kembalikan kepada Pak dosen, pada Ustadz Roy Sidin, MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan makalahnya. Hari ini presentasi terakhir ya. Ya, apakah masih ada lagi setelah ini? Halo? Sudah selesai, Ustaz. Sudah selesai ya? Iya, Berarti Ustadz. nanti tinggal nunggu waktu ujiannya ya. Maksudnya adalah waktu nanti ujian akhir semesternya. Nah, teman-teman semuanya nanti untuk ujian akhir semester teman-teman diminta untuk mencari satu jurnal ya, mencari satu jurnal karya ilmiah, terus kemudian nanti teman-teman diminta untuk mereview daripada jurnal tersebut. Nah, tinggal ya, jadi ujiannya adalah mereview daripada jurnal. Nah, format daripada review jurnal adalah seperti ini. Bentar. Oke, bisa dilihat di layarnya masing-masing. Di dalam review jurnal, ini saya ambilkan salah satu contoh jurnal. Jadi review jurnal itu biasanya ya 2 atau 3 halaman. 2 atau 3 halaman, kalau nambah lagi ya 4. Nah, di dalam review jurnal itu layaknya seperti review-review yang lainnya, ya, seperti review video, review barang, dan yang lainnya. Nah, itu yang pertama nanti dibikin kotak-kotak seperti ini. Yang pertama adalah ada judulnya. Judulnya di copy, ditaruh di sini. Yang pertama, ya. Ini contohnya adalah analisis kepemilikan asing dan strategi pengendalian dominasinya dalam perekonomian Indonesia. Ini judul daripada jurnal. Nih. Terus kemudian, nah ini jurnal apa? Nah, ini jurnal. Sumber jurnalnya itu dari mana? Oh, di sini sumber jurnalnya adalah sumber jurnal sosial dan humaniora. Nah, nanti teman-teman disarankan untuk mengambil jurnal yang sesuai dengan jurusan kita. Ya, sesuai dengan jurusan kita, yaitu jurusan apa jurusannya? Tafsir Tarbawi, Ustadz. Nah, tafsir Tarbawi. Nanti cari di situ tafsir tarbiyah. Tafsir tarbiyah. Terus kemudian kapan itu jurnalnya di apa namanya diluncurkan, dipublikasikan kapan, volume berapa? Nah, nanti ditulis di sini. Nah, terus kemudian tahun berapa? Diusahakan tahunnya jangan lama-lama ya. Ini tahunnya lama ini. 10 tahun atau 11 tahun 2012. Diusahakan 5 tahun, ya maksimal 5 tahun lah. Jadi kalau sekarang 2024 ya. 2024 berarti mundurnya 5 tahun, 23, 22, 2000, 21, 2000, 2019. Terakhir tahun 2019. Ya. Terus kemudian ya, yang selanjutnya yaitu dari penulis. Penulisnya siapa nanti ditulis di sini semuanya. Misalkan penulisnya 3, tulis semuanya di sini. Ahmad ini, terus bawahnya lagi dan terus kemudian ini adalah tanggal reviewnya. Bukan. Ini adalah tanggal jurnal itu dibuat nih. Tanggal kapan jurnal itu dibuat. Jadi tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, ini adalah reviewernya bawahnya. Jadi misalkan, nah ini satu orang satu nanti dikumpulkan.
di ketua kelas tentunya ya. Nama dan kemudian yang enggak kalah penting ini nomor induk, kalau belum ada enggak apa-apa. Selanjutnya, nah masuk kita ini data daripada jurnalnya, data daripada review jurnalnya. Nah, terus kemudian kita masuk di isi daripada jurnal tersebut. Nah, abstrak, di dalam jurnalnya ada abstrak. Nah, abstraknya ini kan agak panjang. Nah, nanti diringkas. Diringkas, dicari inti daripada jurnal tersebut, daripada abstrak tersebut diringkas menjadi lebih sedikit dan mudah difahami. Begitu pula dengan pendahuluan. Pendahuluan di situ ada banyak kata dan barisnya, kemudian diringkas sehingga menjadi mudah difahami dalam satu alinea. Saya ulangi, dalam satu alinea. Pendahuluan. Nah, terus kemudian yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini adalah masalah-masalah di mana dia itu mencari kajian pustakanya. Nah, dia kajian pustakanya dia mengambil dari dalam penelitian menjelaskan beberapa teori konsep dasar seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, meliputi aspek kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan ekonomi, asas pembangunan ekonomi, dan yang lainnya. Kajian pustakanya ditulis di sini. Terus kemudian metode penelitiannya. Jadi makalah tersebut atau jurnal tersebut itu menggunakan metode penelitian apa? Kalau di sini, nah itu nanti pasti di sini ada metode penelitian deskripsi. Nah, di sini dia menggunakan deskripsi apakah kualitatif atau kuantitatif. Nah, biasanya kualitatif deskriptif atau yang lainnya. Nanti dicari di jurnalnya tersebut. Nah, terus kemudian hasil daripada pembahasan yang ada di jurnal tersebut. Misalkan dikasih poin yang pertama ini, biaya asing, hasilnya dari penelitian satu ini, red, jelaskan, dua ini, red, jelaskan, dan yang lainnya. Ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari jurnal tersebut. Nah, jadi dicari kesimpulannya, terus kemudian diringkas, sudah selesai. Nah, yang nggak kalah penting ya, dari sebuah review itu adalah kelebihan dan kekurangan. Nah, ini murni dari kita. Setelah kita menganalisa dari jurnal tersebut, kelebihan dari jurnal itu apa dan kekurangannya itu apa. Nah, ditulis poinnya 1, 2, 3 atau 1, 2 dan yang lainnya. Ya. Ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman ya. Teman-teman dari waktu ke waktu, dari pertemuan ke pertemuan, alhamdulillah semakin baik dan semakin baik ya. Ya. Dari sini mungkin teman-teman ada yang ditanyakan, monggo. Untuk yang contohnya ini nanti di-share di grup ya, Ustaz. Oke. Ya. Kalau saya di-share nanti ya. Ya, ada lagi. Jadi ini digarap dulu enggak apa-apa, nanti ngumpulnya pas ketika ada pengumuman ujian akhir semester. Jadi ujiannya ada review jurnal ini. Banyak kok. Nah, terus kemudian oke. Di sini bisa dilihat di layarnya. Ada beberapa aplikasi sitasi namanya ya. Aplikasi sitasi ini digunakan biasanya ya,
digunakan untuk memudahkan kita dalam menyusun karya ilmiah. Jadi misalkan kalian tahu ada catatan kaki di dalam karya ilmiah, terus kemudian ada daftar pustaka di belakang itu. Kalau misalkan kita manual, itu nyusunnya sangat susah sekali dan menghabiskan banyak waktu. Terus kemudian membuat daftar isi, kalau manual itu sangat memakan waktu, maka di sini akan saya kasih kunci-kuncinya dalam membuat itu semuanya dengan otomatis. Oke, yang pertama untuk aplikasi citasi. Nah, itu yang pertama adalah Mendeley. Ya, kalian nanti bisa cari sendiri untuk tutorialnya dan yang lainnya di YouTube banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah Zotero. Ya, kedua adalah Zotero. Ini aplikasi dua ini digunakan untuk membuat catatan kaki dan digunakan untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi kita tidak dipusingkan dengan bagaimana bagaimana kita mengatur manual satu persatu baris demi baris untuk daftar pustaka dan catatan kaki. Kita tidak perlu dipusingkan dengan itu karena hari ini kita sudah dimudahkan dengan dengan adanya aplikasi-aplikasi citasi ini. Nah, terus kemudian teman-teman. Nah, yang kedua adalah membuat daftar isi otomatis di dalam Word, Microsoft Word. Nah, itu yang disebut dengan fitur heading ya. Kalian cari itu di home. Nah, di home di situ ada sebelah kanan. Nah, sebentar saya tunjukkan. Nah, di sini home kan? Kelihatan ya? Di sini home, di dalam Microsoft Word ini ada insert, pack layout, home. Nah, di sini ini tuh ada namanya heading ini ya. Nah, ini heading 1, heading 2, heading 3. Mohon maaf ini agak flu ya. Nah, itu nanti kalian bisa menggunakan aplikasi heading ini. Ketika kita misalkan ini kita pencet heading 1. Nah, untuk pengaturan klik kanan, modify. Nah, ini pengaturannya. Oke, ketika kita klik ini, nah maka ini akan otomatis menjadi heading 1. Nah, untuk menampilkannya, kalau nggak salah Ctrl H. Oh, bukan. Nah, kita menggunakan Ctrl F. Nanti judulnya akan muncul di sini. Judul utama di sini. Misalkan ini judul kedua, misalkan contoh ya, pendahuluan ini kita kasih di heading yang kedua. Oke. Oh, nggak bisa. Misalkan di sini, kita kasih heading yang kedua. Nah, maka dia akan otomatis berada di bawahnya. Nah, untuk pindah-pindah, kita nggak perlu geser-geser scroll, nggak perlu. Misalkan di sini ya, kita klik review jurnal. Nah, kita itu langsung menuju ke sini. Nah, ini nanti ketika membuat daftar isi otomatis, itu kalau tidak salah ada di mana ya? Bibliografi. Bukan. Nah, cari sendirilah nanti. Pokok ada di situ. Fiturnya ada di situ. Oke. Selanjutnya yaitu kita kembali ke notepad tadi. Mana. Oke. Oke, yang ketiga adalah rekomendasi situs jurnal. Jurnal ini jurnal umum ini ya. Nanti jurnal-jurnal yang sifatnya tafsir ada sendiri ya, bisa dicari nanti. Yang pertama yaitu Doaj. Doaj ini adalah situs penyedia jurnal internasional ya.
Yang kedua ada Google Cendekia atau Google Scholar. Yang ketiga ada Perpunas. Yang keempat ada LIPI. Yang kelima ada Portal Garuda. Nah, ini ada beberapa situs jurnal yang menyediakan jurnal-jurnal yang dia sudah diakui. Sudah diakui. Selanjutnya yaitu ada situs buku. Buku-buku di sini, buku PDF kalian bisa download secara gratis. Yang pertama ada di Gutenberg, terus kemudian Open Library, ada Open, terus kemudian Aceh Books, Literatur, Feedbook, dan Archive. Sini adalah situs-situs penyedia buku PDF. Untuk buku-buku yang kalian butuhkan dalam penyusunan karya ilmiah bisa dicari di sini. Ini sudah lengkap ya. Aplikasinya sudah, daftar isi otomatis sudah, rekomendasi jurnal sudah, buku sudah. Insya Allah ini sangat membantu sekali untuk kelancaran studi teman-teman semuanya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ustadz, Ya. kalau untuk tadi apakah ada ketentuan tulisannya harus pakai Times New Roman atau? Yang review jurnal? Iya. Oh, tidak. Ya. Kita pakai font standar saja. Kita pakai Times New Roman yang tidak apa-apa. Tapi tentunya untuk review jurnal itu tidak ada ketentuan tulisan. Jadi kita samakan persepsi saja, kita gunakan font New Roman, kemudian fontnya itu di 12. 14 untuk judul utamanya. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Iya. Ada lagi yang bertanya? Untuk judulnya bebas Ustaz. Nah, judulnya kita sesuaikan dengan jurusan kita, tafsir Tarbawi. Ya. Kita sepakat itu. Nah, untuk judul jurnalnya itu terserah kalian. Yang penting terkaitan dengan tafsir tarbiyah. Misalkan analisa ayat yang menjelaskan tentang Luqmanul Hakim dengan anaknya, perspektif apa. Pokok yang berkaitan dengan tafsir tarbiyah. Tafsir tarbiyah itu adalah tafsir yang dia jurusannya ke pendidikan, tarbawi, tarbiyah, pendidikan. Pendidikan itu ada banyak, ada pendidikan untuk anak, ada pendidikan untuk dewasa, pedagogi, andragogi, dan yang lainnya. Ada yang tanyakan lagi? Saya kira cukup jelas, nggih. Terima kasih semuanya, teman-teman. Mohon maaf apabila selama saya menemani teman-teman semuanya terdapat kesalahan, khilaf, dan yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Nggih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share ya. Nanti saya kirim ke Pak Ketuanya siapa? Pak Adit ya? Ya Ustadz, Adit. Bukan, Maulana Yusuf. Ketuanya. Maulana. Maulana Yusuf. Pak Ketua, tolong WA saya, nanti saya kirim ke jenengan. Izin live dulu ya. Ustadz. Terima kasih Ustadz. Sama-sama.